Membikin ada suatu hal tersendiri, tapi bagaimana mengkomersialisasikan itu menjadi masalah berikutnya. Halo Head School Lover, bertemu lagi dengan saya Budi Sanjaya. Saya salah satu pemilik dari Scapegoat Dimsum and Resto yang ada di Gading Serpong. Banyak orang yang bertanya mungkin, Scapegoat itu apa ya? Jadi Scapegoat ini adalah suatu konsep resto yang tujuannya adalah untuk sebagai tempat hangout masyarakat Gading Serpong dan sekitarnya untuk mencari suasana yang santai, cozy, relax gitu ya, untuk stress release. Kenapa? Karena ya kita tahu, kalau kita lihat sejarahnya kota Gading Serpong ini, kota Gading Serpong ini adalah sebagai kota pendukung untuk metropolitan Jakarta gitu ya. Dimana kalau kita melihat sekitar 8 tahun yang lalu, Gading Serpong ini isinya rumah dan ruko. Tapi kita sekarang bisa lihat di Boulevard Gading Serpong, kita sudah melihat banyak gedung-gedung tinggi, pencakar langit, bahkan hotel bintang 5. Nah, berarti Gading Serpong sudah menjadi bukan sebagai hanya kota pendukung, tetapi sudah menjadi kota baru. Yang mana pola hidup masyarakat di Gading Serpong pun sudah berubah. Ya, akan mengikuti pola hidup masyarakat di kota-kota besar pada umumnya. Di mana pada sore hari orang akan mencari tempat setelah seharian bekerja dengan penat, mungkin pulang dari Jakarta atau yang bekerja di sekitar Gading Serpong akan mencari suasana yang rileks untuk stress release ya, untuk santai menikmati suasana yang enak dengan musik-musik, kemudian dan yang terutama makanan yang enak. Itulah asal muasal kenapa kami berlima membuat asalnya konsep dari Scapegoat Dimsum and Resto ini. Walaupun saya di banker sudah 30 tahun jadi banker. Kenapa saya terjun di dalam bisnis makanan? Karena ada beberapa latar belakang. Latar belakang saya, orang tua saya itu adalah pemilik warung di kota kecil kami, tempat kelahiran saya, warung bakso ya, warung bakso Anda di Klaten. Sehingga memang ada darah-darah makanan lah. Itulah juga salah satunya kenapa kedua anak saya, satu sekolah di food science dan yang kecil sekolah di menjadi chef di Le Cordon Bleu. Jadi memang arahnya kalau dilihat memang arahnya ke arah food. Saya sehari-hari masih aktif sebagai banker di salah satu bank di Indonesia. Kami bersama teman-teman 5 orang totalnya, kami mendirikan Scapegoat Dimsum and Resto ini. Konsepnya seperti yang sudah saya ceritakan di depan, tetapi walaupun kami berlima bukan berasal dari satu saudara, tetapi kami bisa bersatu karena kita walaupun yang kita sebut saudara bukan berasal dari orang tua yang satu, tapi saudara karena kita mempunyai satu tujuan yang sama. Kenapa memilih nama Scapegoat? Banyak pilihan nama waktu itu ya, banyak pilihan. Apakah hanya yang sangat umum, dimsum resto atau apa? Tapi akhirnya kita keluar menjadi suatu ide Scapegoat. Seperti dengan tema kita ada the fine place to escape. Jadi artinya setelah seharian kita beraktivitas, maka kita perlu melepaskan segala stres kita, segala kepenatan kita di dalam satu tempat yang nyaman, yaitu adalah di Scapegoat ini.
Lokasi kita ada di tengah Gading Serpong. Tepatnya di Ruko Graha Boulevard Gading Serpong, Blok D nomor 28. Kita ada di Hook, sehingga parkiran kita cukup luas. Teman-teman bisa membawa mobil dan parkir di sekeliling ruko kami. Apa yang kami sediakan di sini ada ruangan indoor juga, indoor yang buat yang non smoking, yang bisa bersama mengajak keluarga ke sini ya. Bahkan karena tema kita adalah dari family juga gitu ya, jadi bisa mengajak anak-anak kalau ingin menikmati suasana misalkan di hari Minggu atau weekend. Ada ruangan indoor yang ber-AC, bahkan kami juga ada ruangan yang lebih luas yang di outdoornya, yang untuk para yang lebih ingin menikmati suasana non AC, bisa merokok dan sebagainya, itu ada di ruang outdoor kita. Total kapasitas kita sekitar 80-an tempat duduk, dan kita juga ada bar di dalam. Kami buka dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam, dari Senin sampai Minggu. Jadi kita buka terus selama 7 hari. Kami menyediakan berbagai macam menu, dari dimsum, rice bowl, ala carte, light bite. Dimsum kami berbeda dengan dimsum yang lain. Contohnya untuk yang bakpaunya ini bakpao karakter. Kemudian ada juga model yang lain seperti untuk yang dimsum goreng, dimsum steam kita sediakan. Terus kemudian dari sisi kalau ingin yang makan lebih berat, kita ada rice bowl-nya. Ada rice bowl dengan protein dari beef, chicken, ikan, dan juga udang. Selain itu juga kita menyediakan juga light bite-nya, yaitu semacam cireng, bahkan ya, ada cireng, ada singkong goreng, ada tahu kipas dan sebagainya. Dan tentu saja minumannya dari yang non alkohol sampai yang bir gitu ya. Menu kami berkisar dari harga 20 ribuan sampai 60 ribuan. Dan tentu saja ada yang signature di menu kami. Yang pertama adalah bakpao tematik tadi. Anak-anak pasti suka karena bentuknya lucu-lucu, dan juga kami menyediakan Saikoro Wagyu lada hitam. Bapak Ibu boleh coba, rasanya sangat enak sekali. Ada juga kami menyediakan juga dengan berbagai protein dengan masakan paduan telur asin, dan itu juga salah satu menu signature kami juga. Kecuali menu yang saya sebutkan tadi, menu kami enak-enak semua menurut dari customer kami yang sudah mencoba makanan kami di sini ya. Seperti contohnya yang sederhana seperti bakmi goreng, ya, bihun goreng. Bapak Ibu bisa rasakan, dan itu sangat luar biasa sekali. Untuk Saikoro kami tidak menggunakan yang meltik, kami menggunakan Wagyu Saikoro. Ada 2 rasa di sini. Kalau Bapak Ibu suka yang original, Bapak Ibu bisa mencoba Saikoro garlic. Tapi kalau Bapak Ibu suka dengan yang spice yang enak, itu bisa Bapak Ibu mencoba dengan Saikoro sap lada hitam. Silahkan dicoba. Kenapa kami memilih lokasi di Gading Serpong? Karena satu, Gading Serpong adalah kota yang berkembang sangat cepat. Dalam waktu 6 tahun perubahannya sangat cepat. Sehingga kota ini adalah kota yang sangat maju dengan pertambahan penduduk yang sangat pesat. Banyak aktivitas anak-anak, orang-orang muda, profesional muda
yang tinggal di Gading Serpong. Jadi ini merupakan suatu tempat yang memang memerlukan tempat hangout. Dan kenapa kami memilih lokasi di Gading Serpong? Karena di Gading Serpong ini sangat sedikit dimsum di sini. Sangat sedikit dimsum. Bar ada, tetapi yang memadukan antara dimsum dengan bar dengan itu sangat sedikit, bahkan mungkin sudah ada tapi belum banyak, sehingga kita masuk ke segmen tersebut. Segmen kami adalah para profesional muda yang berumur 25 tahun ke atas. Bukan berarti yang sudah senior, bukan bagi segmen kami. Para senior pun menjadi segmen kami, juga kami menyediakan suasana yang memang bisa dinikmati bahkan dari family sampai ke profesional muda sampai ke kalangan yang lebih senior. Tapi memang fokus kami adalah di usia profesional dari 25 sampai 45 tahun. Kenapa milih ke bisnis makanan? Karena bisnis makanan itu bisnis yang evergreen, tidak ada matinya. Karena setiap orang perlu makan untuk bisa hidup. Sehingga kalau kita bisa mempunyai bisnis makanan dan makanan itu rasanya bisa diterima oleh masyarakat, oleh customer kita, maka bisnis ini akan bisa long life evergreen. Membikin ada suatu hal tersendiri, tapi bagaimana mengkomersialisasikan itu menjadi masalah berikutnya. Dengan era yang seperti sekarang, sosmed sangat berkembang, maka kami menggunakan sarana sosmed juga. Salah satunya adalah IG. Bisa dikunjungin ke IG kami, thescapegoat.id, itu adalah IG kami yang bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi mengenai Scapegoat di sana, mengenai promo-promo yang kami sediakan. Promo kami akan berkembang terus. Promo minggu ini bisa berbeda dengan promo minggu depan. Dan kedepannya kami juga akan menyiapkan live music. Membikin suatu usaha bukan berarti semuanya mulus-mulus saja. Ada banyak masalah-masalah yang timbul. Contohnya sejak pertama misalkan kita konsepnya apa? Karena kami berlima, kami harus menyamakan visi dan misi dulu. Setelah visi dan misi sama, kemudian kami mulai mengatur strategi kapan tanggal pembukaannya. Kemudian kita dari tanggal pembukaan kita set mundur apa semua yang harus kita lakukan, persiapan, mengatur dekorasi, kemudian kita juga mengundang partner-partner, supplier-supplier yang akan bekerja sama dengan kami, sehingga semuanya pada saat hari hanya semuanya bisa berjalan lancar pada saat hari pembukaan di Scapegoat Dimsum and Resto ini. Kami ingin menjadi berkah buat kami semua, termasuk untuk tim Scapegoat, tim staf kami yang sangat semangat bersama-sama kita membesarkan Scapegoat. Supplier-supplier kami sangat profesional, karena apa? Kita tinggal angkat telepon dan barang-barang dikirim semua. Termasuk beberapa pendukung seperti chiller dan sebagainya, tower untuk bir, kemudian pitcher dan sebagainya, semuanya disediakan oleh para sponsor kami dan supplier kami.
Scapegoat dirunning oleh 10 staf kami, dari chef, ada 3 chef dan juga dan 7 sebagai pengelola di bawah untuk running di floor-nya. Semua bisnis ada risikonya, tetapi jangan pernah berhenti sebelum berhasil. Itu motonya. Kami sudah memulai dan tentu saja teman-teman bisa memulai. Kadang pada saat memulai kita juga berpikir bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana modalnya dan sebagainya. Tapi pada saat kita mempunyai kemauan yang keras, semuanya akan bisa dilalui. Seperti contohnya, kalau memang kita keterbatasan dengan modal, kita bisa bersama-sama dengan teman yang lain yang punya satu visi dan misi yang sama. Seperti contohnya Scapegoat ini, kami berlima, kami bukan sendiri. Tapi kami punya visi dan misi yang sama dan kita menjadi satu keluarga. Itulah cerita dari Scapegoat Dimsum and Resto. Terima kasih para Head School Lover. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Dan yang penting jangan lupa like, share, comment, and subscribe di Head School TV. Sampai ketemu lagi. Thank you.